nganggo prep meditasi ngono kae. Kuwi terus kungkum neng sendang kuwi ya arep ngopo mah masuk angin. Salah seorang filsuf dari Arab berkata, Al-Habibi minal ta'aruf zalika maktabun wa tilka sabburah. Yang artinya adalah Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Iya. Ngeri sekali ya. Impor. Oke. Halo Mas Eli, ketemu lagi. Halo, wah. Ketemu Ya. terus ya. Gimana, Mas? Ketemu terus. Ketemu terus. Ya, ini untuk yang ketiga kalinya kita jumpa lagi dengan Berita Teater di episode 11 bersama Mas Eliandra Widarta. Oke Mas, kita akan ngelanjutin ngobrolin soal ini, sedut-senut dan teater bahasa Jawa. Nah, ini Mas, aku penasaran, apa sebenarnya kalau di teater rakyat tuh umumnya kan mereka improvisasi, hanya ada biasanya satu leader terus hanya mengasih cerita terus Joan para aktornya ya wes silakan jalan. Nah, kalau di Sedut-Senut gimana, Mas? Di tempat kami tetap menggunakan naskah. Oh, oke. Meskipun pada prakteknya ya jelas kami melampaui yang namanya bedah naskah, reading atau membaca sama-sama sebelum latihan begitu. Jadi penting juga untuk kami mengenali maksud dari pesan-pesan lakon itu seperti apa. Banyak juga yang bertanya, sakjane pentasmu iki ana naskah ora ya? Selalu kami jawab ada naskahnya, bahkan setiap pemain mendapatkan satu-satu itu pasti. Memang improvisasi kalau di kami kan memang bagian dari latihan itu sendiri sebenarnya. Jadi bukan semata-mata bahwa engko nek wis ucul naskah kita latihan, sudah tidak pegang atau lepas naskah begitu. Improv bisa dikeluarkan sesuka pemain, itu malah bukan. Justru improvisasi adalah bagian daripada kita mengembangkan cerita itu sendiri, tokoh itu sendiri, adegan itu mau seperti apa, yang sekiranya memang menjadi pengayaan atau varian yang lain terhadap naskah atau lakon itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau ditanya kami punya naskah, ya kami selalu punya naskah fisik dan itu selalu kami copy dan habis pentas pun selalu kami arsipkan di kelompok kami. Gitu. Dan itu tetap hafalan berarti Mas ya? Atau cuma pegangan aja gitu? Atau pripun? Akhirnya kami menghafal dialog baku bahkan. Oh, oke. Tokoh A usia sekian, dialognya apa, ada pengantar adegannya dalam kurung, nepenteknya itu seperti apa, tetap harus dipatuhi dulu. Jadi ada semacam ketentuan, kamu boleh improve atau bergaya apapun mengembangkan cerita ini. Kuncinya kudu hafal sih. Nek kowe gaya ora hafal, ayo itu nggak bisa di tempat kami. Harus menguasai dulu cerita sebenarnya, baru boleh. Itu artinya kesepakatan yang terjadi di kelompok kami seperti itu. Nah, yang bisa nulis naskah itu jenengan atau semenjak Sedut-Senut saya, terus pernah diteruskan juga soundman kami, Mas Komeng itu juga dia punya satu kegelisahan terhadap lakon-lakon dengan tema-tema tertentu, dia juga menulis itu. Jadi ya justru pengkayaan lagi bagi kami. Bahkan hal yang menarik, ya syukur le nulis naskah orang ming satu orang tok. Kalau punya ide untuk menawarkan atau berani mempresentasikan naskah silahkan. Kita sambut baik ide-ide itu, terus ya sudah kita berkembang bersama dengan lakon itu kita pentaskan. Jadi mulanya transisi dari Sego Gurih ke Sedut-Senut waktu itu memang saya menulis, tapi semakin ke sini atau kemari begitu ada teman-teman yang lain menuliskan itu, salah satunya soundman kami Mas Komeng itu juga dia menulis naskah itu. Hanya kemudian kalau di tempat kami, naskah atau apapun bentuknya memang menjadi satu kesepakatan secara penamaan
itu dinamakan naskah kelompok sejenud. Jadi tidak mengacu pada satu nama tertentu. Misalnya saya, nama pribadi saya atau nama pribadi teman-teman yang lain menulis itu. Gitu. Oh, oke. Nah, terus ini Mas, masalah metode latihan. Nah, kalau setahu saya memang di teater, kalau teater rakyat konvensional tuh mereka memang ada beberapa yang mereka latihan, misalnya kayak di Ludruk itu kan ada yang tarian bagian remo sendiri, tari remo, ada yang bagian jula-juli, ada yang memang. Nah, kalau untuk masalah teknik pemeranan dan sebagainya, sebenarnya kalau kan kebanyakan teman-teman sudut ini ada yang lulusan ISI, ada yang lulusan SMKI, apakah menggunakan metode latihan modern seperti olah tubuh, olah vokal dan sebagainya, apa kayak gitu Mas? Enggak. Olah tubuh kepentingannya tidak kami pakai karena juga kami selama ini kan hanya melafalkan lebih pada dialog ya. Jadi seperti kelompok-kelompok yang lain mungkin ya kepentingannya kan sebenarnya sesuai kebutuhan saja sih. Terus kok sedut-sedut nganggo prep barang ngono ora mungkin Mas. Meditasi ngono kae. Terus kungkum neng sendang ya arep ngopo mah masuk angin kan gitu. Suzuki gitu. Ya, tidak mengolah tubuh karena kami selama ini hanya mengolah lebih pada pelafalan, dialog. Selebihnya ya berkembang di proses latihan itu sendiri. Jadi bagaimana ngelanyahke dialog, ngerasake betul-betul istilah kalau orang Karawitan saya pinjam itu ngengnya. Ngungeng. Jawa itu kan ada enak karo orane toh. Pada saat kita TikTok dialog itu jane penak ra iki. Bagaimana kami bersama lawan main entah siapapun di adegan yang mana berhak mencari tahu betul rasa enak berdialog, berperan di adegan masing-masing itu tanggung jawab masing-masing aktor. Jadi kita lebih mengasahnya lebih pada malah niteni antara satu dengan yang lain iki piye titen-titenane kan gitu. Dadi koyo kepekaan ngono Mas. Enggak ya to. Ilmune kepekaan ngono. Oke. Nah, ini jenengan kan memang selama ini memang sebagai penulis naskahnya tuh Mas. Nah, sebenarnya gimana sih Mas pertimbangan jenengan ketika menentukan karakter-karakter tertentu? Apakah ada kan yang ini, ada yang sistem mereka sudah kenal para aktornya gitu, terus iki cah iki iso iki dadi menjadi tokoh ini ataukah seperti itu, ataukah jenengan terlepas dari siapapun aktornya, yang penting karakterku seperti ini, itu piye Mas? Kalau saya pribadi prosesnya memang biasanya menulis lakon saya membebaskan diri dulu. Tidak melihat entah nanti siapa yang akan mendapat peran ini. Berarti ada castingnya juga Mas ya? Ya, Oke. Justru itu ketemunya nanti pada saat casting atau pada saat kita reading. Kira-kira cocoknya siapa yang main A atau B atau C. Itu nanti ketemunya justru pada saat ya bedah naskah itu tadi atau reading itu tadi. Jadi kalau parameter nanti siapa yang main ini justru saya membebaskan itu pada saat saya menulis. Hanya kemudian saya tahu bahwa adegan-adegan ini harus saya pecah berapa pemain, itu yang kemudian menjadi bagian dari kalau penulis lebih pada manajemen adegan. Kira-kira seberapa panjang, seberapa enak, seberapa pas itu kan prosesnya lebih pada di sana sebenarnya penulis lakon. Kalau kemudian itu nanti setelah distribusi siapa yang cocok itu di casting. Bisa jadi ada teman setelah mendapat naskah ngebet banget karo seiki. Ning ternyata incone iki ora iso ngimbangi. Incon apa Mas? Lawan main. Oh, oke. Jadi setelah digadhukke ditemukan gitu, iki ora ngangkat. Salah satunya tidak TikTok lah ya. Iya, enggak TikTok. Chemistry-nya enggak dapat. Ya sudah itu bisa kami lukir atau kami ganti yang lain. Di reading itu sendiri. Bahkan di reading itu bisa kelihatan seberapa jauh memang aktor itu benar-benar dia menguasai betul si tokoh ini. Itu sudah kelihatan. Mulai dari cara pelafalan dialognya. Kalau kami niteninya di sana. Nanti kalau dialog, tempo dan sebagainya, persoalan memberi isi seberapa tokoh itu yang harus dia mainkan ketika reading. Kami percaya bahwa nanti kalau sudah lepas naskah, dia pasti akan punya satu kemungkinan yang lain. Itu kami percaya itu. Kalau reading pun wis orang angkat,
kami yakin bahwa engko ya ora dadi. Iya. Itu. Jadi kami proses niteninya sudah sejak reading sebenarnya. Oke. Dari dia mengucapkan dialog. Oke. Nah, ini Mas, ketika misalnya pemilihan sebuah karakter ya, apakah memang capaiannya sing penting karakter ini tercapai ataukah sing penting kamu enak memainkannya itu gimana Mas menurut jenengan? Itu iya, tapi yang paling pokok adalah ya pesan naskah itu sendiri, Mas. Oke. Kalau lakon kemudian tidak berbicara sesuatu apapun, tidak memberi pesan satu apapun, ya boleh dikatakan teater itu gagal menurut kami. Aktor sepiawai apapun kalau dia tidak bisa menyampaikan satu part tertentu saking le improve kesenangan diguyu penonton itu bungai ngono kae. Bener. Itu juga satu kesalahan sebenarnya. Kembali lagi kita kelompok teater dudu dagelan. Bukan komedi atau stand up dan sebagainya. Ya teater mau tidak mau ada pesan yang harus disampaikan. Agar juga penulis lakon juga bisa mengukur sejauh mana naskahku ini dimainkan oleh teman-temanku sendiri misalnya. Dan biasanya baik saat kami bernama Sego Gurih maupun Sedut Senut, naskah itu baru ketok wujude, terlihat wujudnya full, permainannya, adegannya, terus kemudian jalan ceritanya benar-benar nampak, bisa dilihat dan dinikmati itu kalau sudah 3-4 kali pentas baru nampak. Oh, justru malah ketika setelah pentas ya Mas? Setelah pentas. Kalau masih 1 kali pentas, 2 itu kami meyakini belum tampak. Jadilah, bahasa kami menyebutnya jadi. Naskah betul-betul jadi itu kalau sudah 4-5 kemari. Itu baru nampak. Oh ternyata memang demikian yang dimaksud penulis. Atau tokoh ini memang pasnya harus memainkan yang demikian misalnya begitu. Berarti memang harus diuji cobakan ya Mas maksudnya. Ya sekalian aja dicobakan kepada penonton. Bahkan menjadi satu kelebihan dari penulis lakon, naskahnya menjadi semakin kaya setelah itu. Dia bisa menuliskan ulang bentuk yang sudah dimainkan teman-teman setelah 4 atau 5 kali pementasan. Ternyata dia mendapat asupan dari teman aktor. Ya itulah artinya satu kelengkapan di dalam kelompok kan memang penting ya. Jadi tidak semata-mata di kami itu harus menonjol salah satu, malah enggak. Bahkan penyutradaraan di tempat kami tim. Dulu satu periode bersama Sego Gurih memang ada satu sosok Mas Wage yang sutradara. Tapi begitu kami Sedut Senut, siapapun boleh mendirect ya dalam batasan tertentu. Karena lagi-lagi kami juga tidak bisa membuka kacamata terlalu lebar karena ini ada satu ketentuan-ketentuan yang berlaku di lakon ini misalnya atau di produksi ini. Nah, baru kemudian setelah siapapun boleh mengutarakan satu gagasan di prosesnya, penting ada satu tim kecil yang merajut itu menjadi katakanlah lakon yang memang benar-benar siap untuk dimainkan atau dipentaskan. Begitu. Oke. Nah, Mas, ini menarik karena aku kemudian membayangkan sebenarnya ketika jenengan bilang bahwa yang penting pesannya tersampaikan. Terlepas dari bagaimana seorang aktor itu kemudian memerankan karakter yang memang diinginkan naskah. Nah, sebenarnya kalau menurut jenengan sendiri seberapa penting sih Mas kalau di Sedut Senut seberapa penting sih sebuah karakter itu tercapai atau misalnya seorang aktor kan ada capaian untuk menjadi karakter itu. Nah, seberapa penting sih? Ataukah selama itu pesannya udah sampai ya wis gitu. Gimana Mas? Kami menyebutnya penting tidak penting karena kami berangkat dari satu proses yang waktu itu kami disutradarai dengan model tidak perlu menjadi orang lain. Atau kata menjadi itu kan sebenarnya ada satu teman yang kemudian menerjemahkan lain. Teman yang satunya juga punya terjemahan yang lain. Taruhlah kalau kami memang pernah sekolah teater, wis tahu mengenyam pendidikan teater, ya tidak serta-merta kami menggunakan itu. Tapi kami kembali lagi, dewe iki kelompok apa to? Basa Jawa, pentase ning ndi to? Ning desa. Sing nonton sapa? Wong awam teater. Itu yang kemudian juga harus kita sadari. Kita itu dikonsumsi siapa? Nek misalnya kita nganggo model sing terus teater brakot kambil kok
pelentong lonjoran ngono kae. Sementara penonton kita ki ya nyuwun sewu, mereka yang baru kenal teater hari itu misalnya. Bener. Iki apa to? Domblong ngono kan malah mesake. Iya, iya. Ya artinya justru kami pentas di mana itu kan adalah satu kasus-kasus yang perlu kami pelajari sebenarnya. Kami datang ke kampung yang punya karakter religius. Tidak serta-merta kami bisa memperlakukan permainan kami seperti dengan kampung yang sebelumnya. Kami juga ternyata gelem ra gelem terus sinau sosiologi, Mas. Iya, benar. Relasi menungsone kaya ngopo. Iki nampa tontonan ki kepiye. Terus sikap-sikapnya sendiri terhadap pertunjukan ki bagaimana, apakah dia skeptis, tidak mau tahu, apakah sekedar nonton atau memang dia butuh banget hiburan saat itu. Itu kan menjadi satu masukan untuk kami sebenarnya sebagai kelompok teater juga. Kami belajar melalui penonton juga. Jadi ya kalau dibilang mau mencapai apa ya justru sangat kompleksitas sekali kalau di kami. Aktor mencapai satu permainan karakter tokoh sesuai yang dimaui lakon, ya pasti. Tapi kembali lagi, kita berhadapan dengan siapa itu yang paling penting. Kita berada di mana, itu kan kesadaran ruang. Jarine teater sing sekolah-sekolah kae. Kue neng ndi itu kan menyadari saya berada di mana. Itu kan kesadaran ruang, kita membangun kesadaran diri sebagai seorang aktor sebenarnya. Itu sih. Nah, itu para pamirsa. Ini yang bisa kita garis bawahi dari obrolan kita sepanjang 3 episode ini ya Mas ya. Bahwa bagaimana seorang aktor, bagaimana seorang teatrawan harus memiliki kepekaan, bagaimana di mana mereka akan berperan, di mana mereka akan berpentas, bagaimana mereka menyadari kebutuhan dari masyarakat tempat mereka berpentas itu sendiri. Tidak bisa semena-mena ya, walaupun itu pilihan juga sebenarnya Mas ya. Pada akhirnya ya pilihan dan bahasa kerennya nganu Mas, ideologi ya. Arep diabot-abot ke ben rada kemaki. Ya, itu sebuah sindiran dan mungkin pengingat untuk kita bahwa bagaimanapun berteater adalah perkara bagaimana kita berusaha untuk berelasi, membangun komunikasi dengan orang lain. Begitu, Mas Eli, matur nuwun sudah menemani ngobrol selama 3 episode. Sami-sami Mas. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Monggo, ini jajannya sepanjang 11 episode nggak pernah dimakan ya. Cuman buat hiasan aja. Wedangnya bukan wedang wingi tau. Kok mulai kene tipes loh aku. Oke, matur nuwun Mas Eli. Kita akan ngobrol lagi, berjumpa lagi dengan episode selanjutnya. Mungkin akan dengan pemateri yang berbeda. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat. Salam budaya.